Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini setelah kita melaksanakan ulangan formatif 1 minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang B. Ketentuan puasa Ramadan yang 4. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di buku ada di halaman 75. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Oleh karena itu, agar mendapat pahala tersebut, jangan sampai puasa yang dilakukan batal. Berikut ini beberapa contoh yang dapat membatalkan puasa ya anak-anak ibu. Yang A. Makan dan minum dengan sengaja. Orang berpuasa yang dengan sengaja makan dan minum, maka puasanya batal. Orang yang batal puasanya wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Adapun orang yang berpuasa lalu tanpa sengaja makan dan minum, maka tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi ketika ingat sedang berpuasa, ia harus segera menghentikan makan dan minumnya itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa lupa bahwa ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang selanjutnya, yang B. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja menyebabkan puasa yang dilakukan menjadi batal dan wajib mengganti puasa tersebut. Akan tetapi, muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Seperti sabda Rasulullah di bawah ini yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa terpaksa muntah, maka tidaklah wajib mengganti puasanya. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang C. Haid dan nifas. Puasa bagi wanita yang haid dan nifas itu tidak sah. Apabila wanita mengalami haid dan nifas, maka puasanya batal. Ia harus ganti puasa tersebut pada hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, yang selanjutnya tentang ketentuan puasa Ramadan, tapi yang kelima, yaitu orang yang boleh meninggalkan puasa. Bagi orang-orang yang berhalangan, diperkenankan berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan. Hal ini disebut sebagai suatu keringanan atau rukhsah. Orang-orang yang boleh meninggalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang A, yaitu orang sakit yang tidak kuat berpuasa. Orang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini karena dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah apabila dia berpuasa. Namun, dia berkewajiban untuk menggantinya ketika dia telah sembuh setelah bulan Ramadan berakhir. Nah, yang B yaitu selanjutnya musafir. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Seorang musafir boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasanya, namun orang tersebut wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Sebagaimana firman Allah di berikut ini, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, selanjutnya syarat-syarat diperbolehkan tidak berpuasa bagi seorang musafir yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu jarak yang ditempuh tidak kurang dari 90 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan dengan niat yang baik. Perjalanan tersebut misalnya silaturahmi dengan anggota keluarga di luar kota. Yang ketiga, orang yang lemah fisiknya, yaitu orang yang lemah fisiknya dapat disebabkan berbagai hal, misalnya sudah tua atau baru sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu, kekuatan fisiknya belum normal kembali. Orang yang lemah fisiknya diperbolehkan berbuka atau tidak berpuasa. Akan tetapi, ia berkewajiban membayar fidyah atau bersedekah setiap hari selama bulan Ramadan, sebanyak 3/4 liter beras. Selain itu, bisa juga dengan memberi makan kepada fakir miskin, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Yang keempat, wanita hamil atau sedang menyusui anaknya. Wanita hamil atau sedang menyusui anaknya boleh tidak berpuasa. Hal itu karena dikhawatirkan lemah badannya atau mengganggu kesehatan bayinya. Akan tetapi ia wajib membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir. Yang keenam, cara mengganti puasa. Janganlah menunda-nunda untuk mengganti puasa. Hal itu karena umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengetahuinya, jangan sampai seseorang meninggal dunia tetapi ia masih meninggalkan utang puasa. Cara mengganti puasa adalah dengan berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, baik secara berturut-turut ataupun tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini, yang artinya, mengganti puasa Ramadan itu jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya terpisah, dan jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya berurutan. Hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar. Hadis di atas menunjukkan bahwa untuk mengganti puasa bisa dilakukan secara berturut-turut. Selain itu bisa dilakukan secara tidak berturut-turut atau selang-seling. Apabila seseorang meninggal sebelum mengganti puasanya, maka puasanya tetap wajib diganti. Adapun yang wajib menggantinya adalah keluarga orang yang telah meninggal tersebut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang meninggal dan meninggalkan kewajiban puasa, hendaklah walinya berpuasa untuk menggantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk hari ini tugas anak-anak ibu adalah mengerjakan latihan ya nak. Latihannya dua saja, yaitu yang pertama, tuliskan 2 orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Yang kedua, tuliskan 2 hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti setelah dikerjakan dikirim ke grup kita ya anak-anak ibu. Selamat belajar di rumah anak-anak ibu. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Kita akhiri belajar kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat banyak kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.